menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, selamat pagi. Saya ucapkan untuk Nunukan Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi DJ bisa hadir di hadapan teman-teman seluruhnya pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021 dengan tema besar kita yakni konten kreator, kenali aturan dan batasannya. Acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakatnya memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, tentunya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni sumber daya bertalenta digital. Untuk itu, sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi telah membuat roadmap-nya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan teman-teman, dalam menyusun literasi ini dirumuskan 4 kerangka, ada digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Yang selanjutnya, program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Dan teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan teman-teman untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test di akhir acara guna mendapatkan e-sertifikat. Untuk itu, saya menghimbau teman-teman seluruhnya untuk bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Sekali lagi, guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah teman-teman bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, demikian kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo terkait program literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarapan BSC dan juga Bupati Nunukan yang kami hormati Ibu Haja Asmin Laura Hafid, SEMM PhD, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Nunukan, Haja Asmin Laura Hafid, mendukung program literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mari ikuti dan hadiri webinar literasi digital sehingga masyarakat memiliki kecakapan dalam pemanfaatan teknologi digital dengan bijak dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian juga teman-teman kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Bupati Nunukan. Dan bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini. Dan kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman, kami memiliki informasi menarik untuk teman-teman semuanya di sini. Bagi para peserta yang sudah bergabung, kami mengapresiasi dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa begitu ya. Cukup dengan memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai melakukan presentasi. Kita memiliki 4 narasumber istimewa. Dan jangan lupa juga untuk bagikan keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman. Jangan lupa dengan caption menarik mungkin untuk bisa kami pilih. Dan juga dengan format hashtag yaitu yang pertama Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litika 1864, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Demikian teman-teman kami nantikan karena masih berpeluang besar teman-teman untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Dan saya akan turut memperkenalkan seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 narasumber istimewa. Untuk narasumber yang pertama di sini ada Dr. Fiska Suratmono selaku medical doctor dan juga entrepreneur dan owner The Crown Clinic. Ada juga di sini Mas Lufti Fahmi selaku aktivis, Kak Olpi Puspitasari KOL kita hari ini selaku MC, presenter dan juga public speaker. Dan yang terakhir ada Mas Andi Yakub selaku aktivis. Kita berjumpa dengan narsum yang pertama di sini ada Dr. Fiska. Selamat pagi Dr. Fiska. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Cantik sekali ya Dr. Fiska ini ya. Kak Septi juga lebih cantik lagi. Alhamdulillah sehat nih Kak. Kak Septi sehat juga ya. Baik. Kemarin saya kena flu 1 minggu. Gak bisa apa-apa. Baik, dokter izin waktu kita nanti akan berbincang-bincang seru tentunya ya terkait menjaga dan mendidik anak di era digital begitu. Baik, mungkin pengalaman saja nih dokter Fiska. Apakah sudah memiliki anak dan bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan gadget begitu, karena anak-anak sekarang kan memang hidup di zaman serba kecanggihan teknologi begitu ya. Betul. Sedikit cerita saya, anaknya mau 3 ini Kak Septi ceritanya. Jadi yang nomor 1 dia baru masuk TK, ya umurnya walaupun masih 3,5 tahun. Tapi kemarin dites sama teachernya kata dia, ini Bu nggak bisa ini kalau playgroup nanti dia mundur kata dia. Ya udahlah ini anaknya masuk TK aja gitu. Yang nomor 1. Yang nomor 2 dia baru 1 tahun 2 bulan dan sekarang lagi pregnant juga. Jadi mau 3. Dan dari pengalaman abang dia, yang anak saya pertama itu memang saat ini kita tidak bisa memisahkan anak-anak kita ini dengan gadget. Karena mereka kan sudah terlahir di era yang namanya digitalisasi. Dan belum lagi generasi alpha ya, sekarang sudah masuknya itu sangat luar biasa. Bahkan saya sampai heran, saya nggak ngajarin anak saya cara download, nggak ngajarin anak saya cara mengoperasikan handphone yang sekarang juga udah mulai semakin canggih gitu, tapi dia bisa gitu. Dan ini memang kelebihan dari anak-anak alpha mungkin ya. Jadi mereka sudah terlahir mau nggak mau dari baby mungkin sudah terpapar dengan yang namanya gadget. Dan sampai sekarang saya memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya saya batasin dan untuk konten-konten yang dia akses sendiri pun juga untuk anak-anak aja ya, misalnya kayak ya lagu-lagu Komelon ataupun lagu-lagu yang ada bahasa Inggrisnya, karena kebetulan dia kan sekolahnya juga ada materi bahasa Inggris juga lah ya, dual bahasa gitu. Jadi saya masih memperbolehkan dia karena untuk keperluan dari vocabulary dan juga listening dia. Jadi memang saya tetap memberikan tapi dengan batasan. Saya hanya membatasi 1 jam selama sehari dan strict sekali saat ini memang Kak Septi. Kalau enggak kita bisa kecolongan banget nih untuk anak-anak kita gitu. Gitu Kak, kalau saya ya masih menjadi orang tua yang berdampingan dengan gadget. Masa saya masih saya bolehkan gitu. Banyak memang ada orang tua yang nggak bolehin. Untuk itu sepenting apa bagi kita untuk menjaga dan mendidik anak di era digital sih sebenarnya dokter? Karena menurut saya ini sangat penting sekali ya kita mengajarkan anak-anak kita tentang keamanan digital saat
semenjak dini. Karena apa, saat ini memang ancaman kepada putra-putri kita itu sangat luar biasa. Yang pertama yang paling sering kita dengar adalah dengan nama internet addiction. Internet addiction itu kalau kita bahas itu juga banyak sekali ya kerugiannya kalau kita amatin, dan macamnya juga banyak. Internet addiction itu bisa kita kecanduan internetnya, bisa kecanduan untuk aplikasinya, misal bermain games gitu kan, ataupun kita sekarang ini ternyata ada loh kecanduan e-commerce gitu. Jadi kalau kita tidak mengenalkan keamanan digital pada putra-putri kita sejak dini, tidak menutup kemungkinan ancaman-ancaman di dunia digital itu juga akan semakin tinggi kepada putra-putri kita. Jadi buat adik-adik di rumah dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan hanya berpikir bahwa internet itu banyak dampak positifnya. Memang kalau kita ngomongin dampak positif itu akan sangat banyak sekali juga. Tapi kalau kita melihat dan menimbang aspek negatifnya, itu ternyata juga nggak main-main Kak Septi. Kalau kita benar-benar jeli melihat ternyata saat ini ancaman dunia digital itu juga bahaya juga gitu loh untuk kita sehari-hari. Gitu Kak. Luar biasa sekali tadi Dr. Fiska sudah menyebutkan ancaman-ancaman yang terjadi begitu ya ketika orang tua tidak mendampingi. Nah, ada fenomena saat ini pendidikan ini beralih menjadi 100% online dokter atau serba digital. Menurut pendapat dokter sendiri bagaimana? Apakah lebih banyak setujunya atau mungkin ada masukan lain? Ya kalau kita ngomong masalah setuju dan enggak, saya pasti nggak setuju gitu. Cuman karena kita di saat ini sedang menghadapi situasi pandemi, dan untuk memotong rantai virus COVID-19 di Indonesia, memang mau tidak mau adik-adik di rumah, putra-putri kita itu harus menghadapi sebuah pembelajaran yang bergeser. Dari yang dulunya tatap muka, saat ini adik-adik harus mulai mengenal dengan namanya daring gitu ya. Istilahnya pembelajaran dengan menggunakan sarana teknologi dari internet itu sendiri. Kalau kita breakdown lagi, sebenarnya ada nggak sih tantangannya? Pasti ada ya Kak Setia, karena kan kalau daring itu harus ada sarana yang mumpuni, jadi mulai dari akses internetnya. Kalau kita ngomongin, oke, kita tinggal di Jawa, itu mungkin akses internetnya masih lebih mudah. Tapi bagaimana dengan adik-adik mungkin yang nggak di Jawa, ataupun akses internetnya di pedalaman yang memang sulit, itu pasti merupakan sebuah kendala. Belum lagi seperti handphonenya. Nah, handphone itu kan harus support juga, ataupun gadgetnya yang dia pakai seperti laptop itu pun ataupun tablet, itu sangat mendukung sekali untuk pembelajaran daring. Sedangkan pertanyaannya, status ekonomi yang ada orang di Indonesia ini kan berbeda-beda ya, ada yang status ekonomi kurang mampu sampai dia mampu gitu. Jadi pasti ada tantangan tersendiri. Terus dan ketiga itu adanya peran orang tua. Nah, kalau kita ngomongin pembelajaran daring, dulunya itu terutama untuk anak-anak yang masih ini ya, masih usia kecil ya, karena dia kan bergantung dengan gurunya, mengajarkan di sekolah dengan gurunya mungkin menulis di whiteboard gitu kan, tapi itu harus bergeser, dia harus daring juga. Pasti itu ada peran dari orang tua, mamahnya lagi-lagi yang harus sekolah juga, orang tuanya yang harus dia mengajarkan juga ini kepada putra-putrinya. Pertama masalahnya juga kemampuan dari orang tua untuk mengajar anak masing-masing. Ada yang dia memang sabar, ada yang nggak sabar gitu kan. Ada yang orang tuanya bekerja, ada yang orang tuanya masih bisa ibu rumah tangga mungkin untuk cover semua putra-putrinya untuk pembelajaran daring. Dan yang keempat, mungkin juga dari gurunya ya. Guru sendiri saat ini dituntut untuk pembelajaran yang dulunya lama dengan daring hanya dipersingkat waktunya. Otomatis juga guru mengalami kesulitan ya untuk untuk mengikuti lah. Nah, kebanyakan dari guru itu sendiri kan kalau kita ingat dulu pembelajaran itu untuk menekankan sebuah karakter ya, ada di rumah dan Bapak Ibu, karena goal dari pendidikan sendiri menurut saya bukan hanya nilai gitu. Nilai itu bisa kita capai gitu. Gampang kita untuk menilai dari sebuah materi, kita ujian memberikan pertanyaan dan menjawabkan, tentu guru di sekolah untuk menanamkan sebuah karakter anak. Mungkin juga nggak kesampaian untuk menanamkan sebuah karakter kepada anaknya, dan waktunya pun juga dibatasin. Pasti guru punya tantangan yang menurut saya luar biasa untuk saat ini. Dan minat anak-anak kita kalau pembelajaran daring pasti berbeda ya dengan tatap muka bersama teman sebayanya. Jadi kalau kita ngomongin daring ini memang
ya pasti banyak negatifnya juga. Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi alhamdulillah mulai saat ini kayaknya sudah mulai masuk PTM ya, walaupun dibatasin juga. Itu adik-adik dari SMP atau SD itu, saya lihat juga sudah mulai dari tatap muka, walaupun jumlahnya dibatasin dan waktunya juga dibatasin. Gitu Kak Septi. Baik, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Dr. Fiska yang terjadi begitu fenomenanya ketika kita sudah berhadapan dengan sistem daring atau sistem pengajaran secara online, mungkin menjadi challenge dan tantangan tersendiri begitu ya untuk orang tua juga, seperti apa untuk bisa sekali lagi mengawasi dan juga mengajarkan anak. Jadi orang tuanya harus diliterasi digital juga nih. Oke, mungkin Dr. Fiska untuk memanfaatkan waktu, saya mungkin balik lagi menanyakan soal ancaman. Tadi ada salah satu ancaman yang terjadi adalah kecanduan gadget. Ini dengan adanya sistem daring ini sebenarnya apakah anak ini juga ada kecenderungan untuk terjadi kecanduan gadget begitu? Dan seperti apa kira-kira upaya preventif yang bisa Dr. Fiska jelaskan kepada para orang tua? Menarik sekali memang ya, kalau saat ini kita ngomongin fenomena internet addiction, itu memang sangat ironi, karena memang putra-putri kita kebanyakan sudah mulai kecanduan. Dan sebenarnya menjadi pertanyaan simpel seperti ini, Kak Septi. Sebenarnya dikatakan kecanduan itu seperti apa sih dokter? Gitu kan? Apakah anak saya yang seharian menggunakan gadget ataupun handphone ini sudah masuk dalam kecanduan? Ternyata belum juga gitu. Jadi untuk kita diagnosis dari segi medis sendiri untuk internet addiction disorder, itu sendiri harus memenuhi kriteria. Satu, dia penggunaan gadget ataupun internet itu semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Misal hari ini 2 jam, besok 3 jam, 4 jam, nambah terus dari 1 bulan. Kita awasin selama 1 bulan anak ini pemakaian gadgetnya bagaimana, stagnan dari berapa jam atau dia semakin meningkat. Kalau sudah semakin meningkat, kita lihat aspek yang kedua, apakah ada ketergantungan dengan internet. Contoh, apabila kita ambil HP-nya ataupun gadgetnya, tidak diperbolehkan mengakses internet, apakah anaknya ini tantrum atau marah, kehilangan rasa sampai dia bisa sedih yang berlebihan. Kalau sampai seperti itu mempengaruhi mood dia dan mempengaruhi emosi dia, berarti dia sudah masuk dalam gejala ya. Saya bilang gejala internet addiction disorder. Dan yang ketiga adalah apabila tadi sudah semakin bertambah, terus semakin kalau kita ambil gadgetnya dia marah. Nah, yang terakhir adalah dan ini menetap nih sudah selama 3 bulan, baru kita bisa diagnosis sebagai internet addiction disorder. Kalaupun dari itu semua belum terpenuhi, kita masih masukkan dia dalam gangguan atau gejala seperti internet addiction disorder. Jadi hati-hati buat ada di rumah, dievaluasi bagaimana penggunaan internetnya, semakin bertambah nggak setiap harinya, atau sampai mempengaruhi mood atau amarah nggak kalau diambil, dan bahkan dia bisa, ini satu lagi ya, dia bisa menghilangkan fungsi dia. Jadi misal nih, saya fungsinya sebagai ibu, ya kan, sebagai ibu, sebagai dokter. Kalau saya sampai kehilangan fungsi sebagai ibu dan asik bermain handphone, ataupun sampai nggak praktek, atau kehilangan kegiatan yang harusnya kita lakukan, itu sudah masuk dalam internet addiction disorder. Dan sama adik-adik juga, mungkin di keluarganya kan ada fungsi, ada kakak, ada adik, ada orang tua, jadi perannya apa? Kalau dia sampai kehilangan atau hendaya terhadap sebuah fungsi, masuklah dia dalam kategori internet addiction disorder. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama untuk preventif ya, untuk mencegah biar dia nggak sampai terjadinya internet addiction disorder. Satu, batasi penggunaan waktunya. Jadi kalau ada adik di rumah, saya sebelum 14 tahun, dari IDAI sendiri menyarankan untuk akses internet tidak boleh lebih dari 2 jam. Dan kalau bisa 2 jam itu sudah terpecah dengan daring ya. Kalau ada di rumah sudah masih tetap daring, ya 2 jam itu sudah masuk daring juga. Dan yang kedua adalah pembatasan penggunaan gadgetnya. Jadi gadgetnya itu juga kalau saya boleh saran, kalau adik-adik usianya masih di bawah 10 tahun, ini PR untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk gadgetnya, akses internetnya, anak itu dikontrol oleh orang tua. Saya belum memberikan gadget pada anak-anak saya, walaupun kita bisa memberikan, tapi nanti kita nggak bisa kontrol. Jadi usahakan gadgetnya tetap pada orang tuanya. Jadi nanti kalau anak mau mengakses internet, dia akan izin ke mama papanya. Mas, saya mau untuk mengakses internet, untuk keperluan daring atau untuk apa. Jadi di situ nanti ada sistem seperti kita discuss ya antara orang tua dan anak. Anak kita tanamkan, oh kamu boleh akses internet karena ini untuk sekolah. Jadi dia tahu mana tanggung jawabnya. Dari tanggung jawab situ, jadi dia tahu, oh ini boleh diakses atau enggak.
Jadi tanamkan juga tanggung jawabnya dan kita bisa ceritakan, soundingkan anak kita bahwa ternyata banyak juga ancaman di dunia maya gitu kan, nggak semuanya itu baik di dunia maya. Jadi dia akan paham. Dan yang ketiga, tadi ya, berikan dia aktivitas di luar apa ya, sekolah dia, dan juga biar nggak concernnya hanya menggunakan gadget. Jadi dia punya kegiatan di luar itu. Kalau saya hanya boleh menggunakan jam berapa, susun jadwalnya juga gitu kan. Jadwalnya jam berapa dia daring. Setelah itu dia aktivitasnya apa? Mungkin bermain bola atau bermain menggambar, melukis sesuai passion dia gitu kan. Setelah itu waktu istirahat boleh makan dan penggunaan gadget 15 menit. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, jadi kita bisa kontrol putra-putri kita untuk tidak sampai terkena yang namanya internet addiction disorder. Gitu Kak, Septi, sedikit kiat. Terima kasih banyak juga ya dokter. Nah, sebagai pertanyaan akhir mungkin langsung saja tips dan sarannya sebagai orang tua seperti apa untuk bisa menjaga dan mendidik anak di era digital begitu. Saran saya untuk saat ini memang Bapak Ibu sekalian ada di rumah, kita tidak bisa ya untuk istilahnya memerangi 100% untuk gadget sendiri, karena memang saya tahu adik-adik di rumah sudah pada generasi alpha dan itu sudah tidak mau bangun tidur aja sudah terpapar dengan namanya gadget. Pasti kita harus mempersiapkan sebuah peta yang baru untuk berliterasi digital dan berdampingan dengan yang namanya gadget. Saya percaya kalau kita bisa dengan wise atau dengan bijak penggunaan gadget, kalian akan menjadi generasi yang luar biasa, yang bisa menjadi pioner ya dari segala aspek yang ada di Indonesia, karena kita aja dulu mungkin generasi sebelumnya yang hanya terpapar berapa persen aja, kita lihat sekarang luar biasa ya untuk perkembangan semua ya, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek apapun di dunia digital. Di pasar Asia sendiri kita menduduki urutan tertinggi ya untuk akses internet di dunianya. Nah, untuk saat itu, makanya itu saya pesan ada di rumah, tolong ikuti perkembangannya, ambil baiknya, dan hindari negatifnya dari penggunaan internet. Kalau bisa seperti itu, kalian bertanggung jawab, akses internetnya juga semakin baik di Indonesia. Harapannya kalian adalah generasi penerus kita yang nanti akan membawa dampak luar biasa di Indonesia. Kurang lebih seperti itu Kak Septi. Terima kasih banyak Dr. Fiska atas waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terkait tadi menjaga dan mendidik anak di era digital, saran dan tipsnya ikuti perkembangannya dan orang tua turut bisa mengawasi untuk perkembangan literasi digitalnya ya. Dr. Fiska berkenan untuk bisa berjumpa lagi nanti di sesi Q&A, tepatnya di akhir sesi begitu ya. Nanti akan ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan yang bisa dibantu jawab oleh Dr. Fiska. Sekali lagi terima kasih. Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan materi yang pertama terkait menjaga dan mendidik anak di era digital. Kami nantikan teman-teman untuk bisa menyertakan pertanyaan paling menarik untuk Dr. Fiska untuk bisa kami pilih dan bisa memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya, 1 juta untuk 10 orang terpilih. Jangan lupa juga untuk memposting keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman dengan hashtag Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Lidika 1864. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @titik.kalimantan. Begitu, kita akan beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya dari narsum kedua kali ini. Teman-teman terkait memahami multikulturalisme dalam dunia digital yang akan dibantu dipaparkan oleh Mas Fahmi selaku aktivis. Kita sapa, selamat pagi. Mas Fahmi, selamat pagi. Boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, Mas Fahmi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kesibukannya apa akhir-akhir ini, Mas Fahmi? Saya aktif di ini aja Pak, di kegiatan kepemudaan di DPD KMPI Tanakan. Baik, luar biasa, sangat produktif. Mas Fahmi, izin berkenan untuk bisa menyampaikan materi. Apakah sudah siap untuk bisa menyampaikan materi? Kami bantu untuk menampilkan dari studio ya, Mas ya. Untuk itu, waktu presentasi langsung saya persilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Septi. Itu tema yang saya angkat terkait mengenai budaya digital, memahami multikultural dalam ruang digital. Itu berkenaan dengan materi ini, kita mesti memahami bahwa kebudayaan sebagai sebuah bentuk praktek
produk dan perspektif, di mana kemudian sebagai sebuah praktek pola interaksi dan sosial perilaku merupakan bagian terbesar dalam penyusun komposisi kebudayaan yang kemudian membentuk citra diri kita, dan kemudian praktik yang mewakili pengetahuan ini membutuhkan sebuah produk kebudayaan berdasarkan dari cara kita dan bagaimana kita memahami realitas sekeliling kita, yang kemudian menjadikan sebuah satu bentuk perspektif kita menilai realitas yang ada. Nah, terkait mengenai multikultur, kita tentu memahami bahwa kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Kita terdiri dari beragam suku bangsa, terdiri dari ribuan pulau. Kemudian kita berinteraksi dengan keberagaman pikiran, cara pandang yang berkolaborasi dan berkonsekuensi pada sebuah penciptaan ruang publik yang sangat dinamis. Tentu hal ini sangat memungkinkan untuk kita bisa saling berkolaborasi ataupun menghasilkan sebuah konflik di dalam interaksi yang kita lakukan. Namun, di ruang publik yang merupakan ciri utama kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, tentu ada titik tekan dalam kebebasan kita berpendapat, sehingga kita dapat mencapai sebuah satu tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dapat mengaksentuasikan kebudayaan-kebudayaan kita yang beragam di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini, untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana keragaman budaya yang ada di Indonesia, kemudian dapat kita lihat dalam perspektif dunia digital, maka ada beberapa poin penting dalam materi saya yang budaya di ruang digital. Nah, memahami budaya di ruang digital adalah bagaimana kemudian individu warga negara itu mampu memaknai sebuah produk atau konten budaya yang ada di media digital. Ini dapat terpahami melalui tangkap-tangkapan cendera kita, dapat memahami realitas kita, yang kemudian itu dapat dipublikasikan secara umum melalui media sosial, yang di situ akan mendapatkan respon, ya, kritik dan saran dari para netizen, yang kemudian dapat memberikan tambahan pengetahuan dan asupan pengetahuan buat kita, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana produksi budaya di ruang digital. Oleh karena pemahaman budaya kita telah kita mampu mengaktualkan di dalam ruang digital, maka produk budaya di ruang digital adalah bagaimana produk kebudayaan-kebudayaan yang ada, kemudian itu dapat kita kembangkan menjadi sebuah karya-karya baru yang tentu ini harus melalui dengan batasan-batasannya masing-masing. Batasan-batasan yang saya maksud adalah bagaimana produk-produk budaya ini kemudian dapat memberikan sebuah produk informasi yang beragam, yang bermanfaat, yang kemudian itu mampu mewakili karya-karya yang memang telah kita elaborasikan. Nah, yang ketiga adalah distribusi budaya di ruang digital. Nah, proses distribusi ini menjadi sangat penting, dan ini yang cenderung menjadi pembahasan yang lebih spesifik, di mana proses distribusi budaya di ruang digital ini cenderung disalahartikan, dan terkadang beberapa tangan-tangan nakal juga sering melakukan hal-hal yang kontraproduktif, sebagaimana karya-karya yang mestinya karya-karya strategis, hasil-hasil kebudayaan strategis, kemudian disebarluaskan tanpa pertanggungjawaban, tanpa meninggalkan sumber, tanpa kemudian mengedit, mengganti, merubah tanpa seizin si pemilik, kemudian menjadikan itu sebagai sebuah sumber dalam konflik. Nah, ini sering terjadi dan sering kita rasakan dalam media sosial. Nah, yang ketiga, partisipasi budaya di ruang digital. Nah, di mana kemudian budaya-budaya ataupun kemudian karya-karya budaya yang kita miliki yang beragam, ini dapat kita ejawantahkan dan kita menjadi bagian dalam proses penciptaan kebudayaan di dalam ruang digital, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi budaya di ruang digital. Nah, kolaborasi budaya di ruang digital merupakan sebuah inisiatif baik kita
atau ide kreatif kita untuk kemudian dapat memberikan perbandingan komparasi terhadap budaya untuk kita maknai dan kita ambil bagian terpenting dalam proses itu untuk kita jadikan sebagai sebuah bentuk pemahaman baru agar kiranya kita dapat melihat bahwa keragaman yang ada merupakan bagian hal yang bagian penting dalam penyusunan kebangsaan kita, bahwa perbedaan yang ada merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan kita. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita kemudian negara Indonesia, keberagaman kita, dan bagaimana kemudian budaya di dalam dunia digital dapat kemudian kita pahami secara menyeluruh, berdasarkan pemaparan yang sebelumnya adalah kita dapat melihat ragam konten budaya yang berada di dalam ragam konten budaya yang diproduksi dalam ruang digital. Nah, untuk sampai pada satu pemahaman itu, maka kita harus memiliki atau bersandar pada 3 hal. Yang pertama adalah memahami perubahan media dan budaya. Yang kedua, memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, mendistribusikan cerita tentang seni dan budaya atau memproduksi budaya-budaya untuk kita sebarluaskan dalam ruang digital. Nah, memahami perubahan media dan budaya, maka penghargaan sebuah kebudayaan atau penghargaan pada keragaman kebudayaan adalah sebuah modal sosial di dalam ruang digital. Nah, tentu ini sering kita dapati ya, bagaimana kemudian pseudo seni itu sebuah seni baik dia dalam perspektif spiritual, seni-seni budaya yang kemudian dipandang memiliki nuansa magis, budaya-budaya yang kemudian mewakili filosofi sebuah kedaerahan, menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah daerah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah daya tarik untuk mengembangkan sektor ekonomi, untuk mengembangkan sektor sosial dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwa penghargaan kebudayaan menjadi sebuah modal sosial untuk kemudian kita bisa membangun sebuah kedaerahan kita. Nah, yang kedua, pada ruang digital, tentu kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya adalah bahwa di dalam ruang digital, kebebasan individu itu justru mengarahkan kita pada sebuah penilaian yang sesuai dengan asal-usul dan siapa kita. Yang kedua, sesuai dengan sejauh mana pengetahuan kita tentang sebuah kebudayaan. Sehingga cenderung kita mendapati sebuah kebudayaan yang hadir atau sebuah karya kebudayaan yang hadir di ruang digital itu mendapati sebuah penilaian yang sebelah mata. Nah, namun tidak juga menutup kemungkinan dalam sebuah ruang digital kebudayaan justru mendapat apresiasi yang sangat luar biasa karena kita bisa memahami, menyimpan, merekam, bahkan kemudian kita bisa mengembangkan dan menjaga faktor kebudayaan yang ada agar kiranya selalu terlestari dan terjaga. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana konten budaya dapat kita produksi dalam kehidupan kita. Tidak menutup, tentu kita mengetahui sebuah ruang digital merupakan sebuah era baru, peradaban hari ini, sebuah dunia baru, sehingga kemudian bacaan kita di dalam ruang digital, diskusi kita dalam ruang digital, informasi yang kita dapatkan di dalam ruang digital justru memproduksi sebuah kebudayaan baru di dalam dunia digital. Nah, tentu ini kita harus memiliki batasan dan standar-standar dalam memproduksi kebudayaan. Kita harus memiliki satu standar cara pandang agar kiranya kebudayaan yang tercipta di dalam ruang digital ini betul-betul merupakan kebudayaan yang dapat diterima, kebudayaan yang kemudian dapat dinilai dan memiliki manfaat banyak. Nah, kita harus memiliki keterampilan yang kemudian bisa menciptakan kebudayaan itu dan bermanfaat berat sangat kepada semua orang. Kita pahami bahwa kebudayaan itu berwujud memiliki sebuah ada hal yang berwujud dalam kebudayaan dan tidak berwujud. Kebudayaan yang berwujud seperti artefak tembikar, seperti mainan, instrumen musik, busana daerah, ini merupakan sebuah instrumen berwujud yang mungkin bisa kita kita ciptakan, kita buat untuk kemudian kita bisa sebarluaskan melalui konten di dalam dunia digital dan tidak berwujud seperti tarian, seperti
kegiatan-kegiatan supranatural dan lain sebagainya, ini juga memiliki daya tarik tersendiri dalam pengembangan kita di budaya dalam ruang digital. Dan pemaknaannya juga akan beragam, karena hal ini dibutuhkan sebuah kedewasaan dan juga dibutuhkan sebuah pemahaman yang erat terkait dengan kebudayaan, agar kiranya tercipta sebuah multikultur, sebuah penerimaan terhadap keragaman budaya di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, hal terakhir adalah bagaimana kemudian kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat daerah juga, kemudian kita bisa mengapresiasi kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah kita. Tentu ini berguna untuk apa? Justru ini akan menjaga kebangsaan kita. Karena sejatinya negara Indonesia, negara Republik Indonesia, negara kita tersusun atas beragam suku bangsa, yang justru keragaman inilah yang mengikat kita menjadi satu. Keragaman inilah yang kemudian mengikat kita untuk kemudian bisa berdiri kokoh ya di kancah dunia, bisa memberikan kontribusi besar terhadap dunia, dan keragaman kita inilah yang akan menjaga kita menjadi satu NKRI selamanya. Nah, mungkin seperti itu paparan saya terkait mengenai multikulturalisme di dalam dunia digital. Tentu akan banyak hal dan saran dalam dinamikanya nanti. Kita bisa berinteraksi dalam proses tanya jawab. Saya juga besar harapan untuk kita saling sharing di dalam momentum ini, agar kiranya kita bisa saling memahami terkait mengenai multikulturalisme di dalam dunia digital. Mungkin begitu Mbak Septi. Terima kasih banyak Mas Fahmi yang sudah berkenan tadi memaparkan terkait sekali lagi memahami multikulturalisme dalam dunia digital ya. Demikian teman-teman, kami nantikan juga untuk pertanyaan paling menarik untuk Pak Fahmi untuk bisa juga memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Terima kasih sekali lagi Pak Fahmi, kita berjumpa di akhir sesi. Baik teman-teman, kita beranjak untuk mendengarkan materi ketiga yang hadirnya dari KOL kita yang sudah bersama kita juga sejak tadi, dan beliau akan turut memaparkan terkait internet addiction, how much is it too much, yang akan dibawakan oleh Kak Olpi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Olpi. Boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofon Kak Olpi? Halo Kak Septi. Halo, si cantik Kak Olpi, berjumpa lagi di sini secara virtual begitunya. Dan tentunya Kak Olpi, apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi yang bermanfaat untuk kawan-kawan seluruhnya? Hari ini ada di Nunukan ya? Betul, kita ada di Nunukan 8 jam kalau dari Tarakan ya. Bener ya Pak Andi atau Pak Lutfi yang dari sekitar sini? Tentunya dari narsum lokal ya beliau ya. Baik Kak Olpi, kami tuju sebagai pahlawan literasi digital untuk bisa memberikan sharing yang bermanfaat. Untuk itu waktu untuk presentasi langsung saja dipersilakan. Terima kasih Kak Septi, terima kasih, selamat siang teman-teman narasumber, juga teman-teman yang sekarang berada di Nunukan. Senang banget hari ini punya kesempatan untuk sharing mengenai internet addiction. Ini sebenarnya tadi sudah sempat dibahas sama Kak Fiska, dan ini kita melihat bahwa apapun yang sekarang ini sudah disurfing oleh anak-anak atau orang tua, ada baiknya selalu mengingat bahwa konten positif adalah yang paling utama kita berikan kepada anak-anak. So, how much is it too much? Saya mulai dari cerita tentang kecanduan internet. Kecanduan internet itu nggak sekarang-sekarang sebenarnya. Itu sudah terjadi di tahun 1995, dan Dr. Ivan Goldberg ini juga sudah menganggap bahwa ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan karena dianggap mengganggu kesehatan mental. Jadi bayangkan kalau dari gambar seperti ini aja, anak-anak, kalau tadi Dr. Siska sempat cerita, sudah setiap hari ini bertambah nggak sih kita main gadgetnya, setiap hari kita bertambah nggak main internetnya. Nah ini di sini kita perlu memasang alarm ya, karena diketahui bahwa sekitar 38% kecanduan internet yang ada di dunia ini berawal dari hal-hal yang sederhana, main game mungkin, nyari informasi, atau nonton yang kemudian sangat panjang sekali durasinya. Dan ini pasti akan menyebabkan ketergantungan. Kalau bisa lihat sekali lagi dari gambar ini aja sudah terlihat ilustrasi anak yang susah sekali untuk dialihkan pada saat dia sedang bermain atau dia sedang menonton sesuatu. Kemudian
dari orang-orang yang sering banget kecanduan internet, maka akan ada istilah kurang komunikasi dan juga tatap muka. Nah, ini sudah sering juga terjadi karena banyaknya kemudahan komunikasi yang ditawarkan internet kadang-kadang membuat kita jadi susah untuk berdiskusi, untuk lebih seneng. Kalau yang dewasa chatting kayaknya lewat beberapa fitur lebih menyenangkan daripada ngobrol misalnya di telepon atau ketemu langsung. Walaupun sekarang memang ada kondisi juga di mana pandemi ini membuat kita sedikit limited untuk bertemu dengan orang. Dan online bisa memisahkan kehidupan kita di dunia nyata. Dan sekali lagi kita bisa lihat ilustrasinya dari gambar yang ada di sini, di mana ibu sudah mulai asik dengan dunianya chatting, bapak mungkin bekerja dengan WFH-nya, dan anak juga mungkin daring online, semua jadi limited sekali untuk berbicara masalah komunikasi secara personal di dalam rumah atau secara fisik. Nah, kemudian ini juga hal-hal yang sering sekali terjadi ketika kita bicara masalah internet. Ada intimidasi, ada cyberbullying, ada hate speech, ada banyak sekali. Dan ini selalu dihadapkan oleh para pengguna internet yang rentan sekali akan menjadi korban bully. Jadi kerentanannya ini, kepekaannya ini membuat korban kadang-kadang sampai tertekan, sampai dengan depresi. Misalnya pada saat bermain internet, melihat kolom komen yang kemudian mulai ada body shaming, dilanjutkan lagi dengan cyberbullying. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita yang dewasa pastinya untuk memperhatikan entah itu adik atau anak pada saat penggunaan internet. Kemudian pada saat kita bermain internet juga, ini adalah hal yang sangat sering terjadi, yaitu membuang-buang waktu. Kita jadi lebih menghabiskan waktu untuk menggunakan internet jauh lebih sering, dan kemudian lebih sering ada di dalam kamar, berdiam diri. Memang ini seperti ada sesuatu hal yang perlu diklasifikasikan menjadi dua hal yang berbeda. Ketika memang internet memang membantu kita, dan ketika internet membuat kita kecanduan, tapi akan sesuatu hal yang membuang-buang waktu. Jadi malas mengerjakan kegiatan fisik, malas mengerjakan mungkin kalau di sekolah kegiatan seperti homework atau PR-PR yang kemudian lebih enak nonton kerjain PR-nya nanti aja. Apalagi untuk yang dewasa, mulai dari bekerja, aktivitas misalnya berolahraga, sudah sangat sekali minim dilakukan. Nah, bagaimana kemudian dari hal-hal yang sudah terjadi ini akhirnya mulai mengabaikan keluarga, mulai mengabaikan teman-teman. Salah satu yang sering sekali ini menjadi satu efek samping karena terlalu sering menggunakan internet. Karena secara tidak sadar kita jadi memang mengabaikan orang terdekat dengan menghabiskan waktu di internet. Dan ini sering sekali terjadi, kita lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya. Padahal sebenarnya harus balance di dua hal ini. Ancaman terhadap privacy ini juga sering terjadi, terutama data pribadi yang sangat mudah untuk diambil dan disalahgunakan oleh orang-orang asing. Ini jadi privasinya jadi terancam. Banyak sekali mungkin adik-adik kita, teman kita yang masih belum paham akan privacy, memposting foto-foto, menyebarkan hal-hal yang bersifat personal di sosial media yang kemudian bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya disalahgunakan, dan kemudian kita menjadi orang yang terkena dampak ini. Nah, ini juga hal yang sebenarnya sering kali terjadi. Sering banget saya mendengar teman-teman saya dan juga beberapa adik-adik saya ketika sangat senang sekali bermain internet, surfing di dunia maya, insomnia atau susah sekali tidur, gangguan tidur, ini juga sering terjadi. Lebih senang mainan internet sampai dengan lelah sekali karena kurang beristirahat. Jadi internet ini memang bisa membuat para pengguna menjadi kurang tidur, gangguan tidur, istilahnya adalah insomnia. Karena kebiasaan internet setiap hari membuat kita akan lebih sering bergadang, terutama untuk yang punya hal yang, ini bikin penasaran, ini bikin yang belum selesai ceritanya. Jadi terus di-surfing terus, dan ini membuat ada sedikit gangguan tidur, terutama yang suka main game online atau sosial media. Yang jika terbiasa, ini akan susah sekali dihilangkan ketika sudah mulai terkena gangguan tidur, kembali untuk jam tidur normal akan susah sekali. Maka harus benar-benar penting
untuk mencegah daripada terjadi. Kemudian ini sering juga terjadi ketika kita sudah mulai kecanduan internet, sudah tidak ada lagi keaktifan fisik, sangat jarang sekali untuk berolahraga, lebih senang duduk, leyeh-leyeh, kaum rebahan gitu ya, dan banyak menggunakan internet untuk melakukan hal-hal yang ya mager, udah malas banget gerak-gerak, dan semakin nyaman berinternet, maka semakin sedikit kegiatan fisik yang dilakukan. Akhirnya jadi banyak efek dari ketidakaktifan fisik, mulai dari obesitas, kemudian juga ada gangguan-gangguan fisik yang bisa kita alami ketika itu sudah mulai runtun lebih dari durasi 6 bulan ke atas. Kemudian bagaimana kemudian solusinya atau bagaimana mengatasinya? Kita pribadi harus membantu adik-adik atau kita sendiri yang mungkin merasa kecanduan untuk mematikan notifikasi apapun itu. Misalnya ada notifikasi dari sosial media yang penasaran untuk dilihat, lebih baik dimatikan karena kita punya jam. Untuk membuat komitmen ini harus juga dengan aturan bantuan dengan keluarga dan juga teman dekat untuk sama-sama mengingatkan. Kemudian juga memberi waktu bagaimana detoksifikasi tanpa ada internet, misalnya dengan melakukan kegiatan di dalam rumah, memiliki hobi, apapun itu, tanaman, atau kita bisa mengajak anak juga untuk berdiskusi akan sesuatu. Jadi harus bisa mengatur kembali prioritas online-nya untuk tidak terus-menerus. Jadi sekali lagi, batasi waktu dan kenali pemicu dan juga kurangi sedikit demi sedikit untuk berlama-lama di internet. Dari peneliti di Oxford bilang tidak perlu untuk menjadi paranoid akan efek internet, karena efek internet ini tidak selalu jelek, tapi juga banyak sekali bagusnya dan banyak sekali menolong kita, seperti hal yang kita lakukan saat ini. Dan harus dengan menggunakan pada durasi lewat data dan screen time kalau misalnya memungkinkan. Jadi internet yang digunakan secara benar ini membawa dampak yang sangat baik sekali. Dan dari penelitian, durasi yang dilakukan untuk aktivitas online yang baik adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit dalam sehari, supaya tidak mengganggu kinerja otak. Dan jika ini misalnya dilakukan moderat atau sedang-sedang aja, itu juga bagus. Kalaupun misalnya dari beberapa bapak dan ibu yang dewasa lebih dari 4 jam, tidak ada masalah karena kita paham, karena itu adalah untuk bekerja mungkin. Tapi untuk anak-anak, 4 jam dan 17 menit adalah batas tengah-tengah, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu lama, yang sudah dilakukan untuk membuat anak tidak terlalu kecanduan akan internet. Terima kasih, itu yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. So, kalau ditanya how much is it too much? 4 jam sudah cukup untuk kita berinternet, mencari berbagai informasi sambil belajar, daring, apapun itu dengan tugas-tugas juga, dan kita pasti bisa mengelola manajemen waktunya dengan baik. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke Kak Septi. Terima kasih banyak juga Kakak Olpi yang tadi sudah menambahkan, mungkin ya kalau tadi Dokter Fisika sudah menjelaskan tentang internet addiction, dan akhirnya lebih digamblangkan lagi oleh Kak Olpi terkait internet addiction itu sendiri. Dan teman-teman, kami nantikan juga untuk pertanyaan menarik untuk Kak Olpi dan juga narasumber lainnya, tentunya untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Dan Kakak Olpi, kita berjumpa di akhir sesi ya, untuk sesi Q&A. Nanti ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan untuk bisa dijawab. Terima kasih. Kita sudah masuk ke materi ketiga tadi, dan tentunya kita akan mendengarkan materi terakhir begitu yang tidak kalah penting. Kali ini terkait positif, kreatif, dan aman di internet yang akan dibantu dipaparkan oleh Mas Yakub. Kita turut menyapa. Selamat siang Mas Yakub. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Mas Yakub, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Yakub, boleh diceritakan sedikit seperti apa kesibukan akhir-akhir ini? Saya sibuk di aktivitas ya, untuk pembinaan generasi muda. Kita ada lembaga di namanya Insan Cendikia. Beberapa bulan terakhir ini dia tidak aktif karena proses pandemi. Tapi konsentrasi pembinaan generasi muda itu selalu bisa lakukan ya dalam pembinaan melalui Zoom meeting atau lewat video call WhatsApp ya. Kita bentuk grup-grup ya,
remaja di Nunukan itu ada pembinaan rutinnya. Mungkin itu Mbak. Baik, luar biasa, sangat produktif sekali Mas Yakub, dan berkenan juga pada saat ini untuk bisa membantu memaparkan kepada kawan-kawan seluruhnya di sini terkait sekali lagi positif, kreatif, dan aman di internet. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan presentasi? Kami bantu munculkan dari studio. Ya, ini materinya sudah muncul, dan untuk itu waktu untuk presentasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada seluruh pendengar, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini saya diamanahkan untuk membawa materi positif, kreatif, dan aman di internet. Beberapa hari yang lalu, ya dalam pekan ini juga, saya sudah bergabung juga di webinar sebelumnya. Hampir mirip juga materinya, cuma lebih kepada keamanan transaksi di dunia digital. Hari ini kita akan membahas mengenai positif, kreatif, dan aman di internet. Mungkin bisa lanjut slide. Ya. Jadi internet ini kalau dibahas oleh pemateri sebelumnya ya, memang seperti mata pisau yang bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Potensinya besar di kedua sisi itu. Sehingga menjadi sangat penting pada siapa yang menggunakan internet ini. Hampir bisa dipastikan saat ini belum ada sistem keamanan yang mampu untuk memberikan keamanan total ya, terhadap bahaya di dunia maya itu ya. Karena sekali lagi yang paling bisa untuk mengontrol ya penggunaan internet itu digunakan dalam hal yang positif atau negatif itu tergantung si pengguna. Nah, inilah bahaya dari dunia internet ya. Karena belum ada sistem keamanan yang benar-benar bisa mengawasi ataupun menindak ya kejahatan di dunia internet. Nah, internet kenapa sangat maju sekarang untuk digunakan ya? Karena pertama dia merupakan media informasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Sekarang semua informasi bisa kita temukan di dunia maya lewat internet. Kalau dulu kita harus beli koran untuk melihat berita-berita gitu ya, berita nasional, berita lokal. Kita harus membeli buku majalah untuk mencari informasi-informasi, mencari ilmu pengetahuan. Kita harus pergi ke toko-toko buku ya, atau ke perpustakaan. Tapi dengan adanya internet, gadget yang kita pegang ini ya, gawai yang kita pegang ini, HP yang kecil ini bisa kita gunakan untuk mencari segala informasi, mencari ilmu pengetahuan di dalam, sehingga sangat membantu. Yang kedua, internet juga sebagai media untuk menjalin persahabatan di dunia maya. Sekarang untuk bersahabat dengan orang ya, kita tidak hanya dibatasi oleh wilayah ya, kita bisa bersahabat dengan orang yang berbeda pulau, yang berbeda suku, budaya, lintas apapun gitu ya. Bahkan bisa bersahabat dengan orang-orang di luar negeri. Nah, misalnya coba kita lihat di YouTube sekarang yang lagi viral itu misalnya Vicky Naki ya. Dia punya banyak sahabat di dunia maya yang berasal dari berbagai belahan bumi gitu ya. Ada orang Rusia, ada Inggris ya, ada Korea dan sejenisnya. Jadi internet ini sangat-sangat menggoda ya untuk digunakan karena dia memiliki akses yang tidak terbatas ya, dalam hal yang saya sebutkan tadi ya, termasuk mencari teman. Yang ketiga, internet juga sebagai digunakan dalam beberapa hal ya, seperti misalnya dalam pelayanan pemerintahan ya, membuat KTP ya, mengurusi KK ya, itu bisa melalui e-government. Sekarang pemerintah sudah mengonlinekan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendataan penduduk. Dalam bisnis juga kita melihat sekarang bisnis jual beli online itu sangat-sangat luar biasa ya, sampai pasar-pasar yang mal-mal itu sekarang kalau dibandingkan dengan bisnis online, maka lalu lintas bisnis online itu jauh lebih marak ya, dibandingkan dengan bisnis offline ya. Taruhlah seperti Bukalapak ya, Shopee ya, atau Lazada dan sejenisnya ya, itu sangat-sangat luar biasa. E-commerce juga sekarang seluruh perbankan itu memiliki
mobile banking, ya internet banking, sehingga orang bertransaksi sekarang tidak perlu antri di bank. Mereka hanya perlu mengetik ya PIN ya dan passwordnya di HP-nya, dia sudah bisa bertransaksi. Pendidikan juga ya, kalau kita lihat kemarin selama masa pandemi ya sekolah-sekolah banyak yang tutup ya, tapi proses belajar mengajar tetap berjalan. Mereka menggunakan webinar, mereka menggunakan Zoom meeting ya, mereka menggunakan tatap muka online ya dengan cara menggunakan internet, sehingga tidak perlu bertemu ya, sehingga mencegah penularan COVID-19. Jadi sangat banyak. Yang keempat juga, ini lagi lebih hebat lagi ya, seperti yang dibahaskan oleh Bu Dokter tadi ya, tentang bagaimana anak-anak itu mencari hiburan di internet. Jadi bukan hanya belajar ya, tapi hiburan itu sangat banyak di internet. Game online, ya, nonton film, terus bisa juga mencari musik-musik ya dan seterusnya. Jadi inilah godaan-godaan ya, yang mau tidak mau, yang suka atau tidak suka, kita akan masuk ke dalam dunia baru, yaitu dunia online ini. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Apa sih ancaman-ancaman keamanan di internet itu? Ya, tadi kita bahas tentang manfaatnya yang membuat orang itu mau tidak mau, suka atau tidak suka akan masuk ke internet. Nah, tapi dengan masuknya kita ke dunia maya ini, saudara sekalian, maka kita juga harus memikirkan tentang resikonya. Kalau diibaratkan dengan dunia nyata dan dunia maya itu sama-sama memiliki resiko. Hanya saja karena di dunia nyata ini kita sudah hidup lama, ya nenek moyang kita sampai saat ini itu sudah memiliki banyak pengalaman ya tentang bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk, apa yang berbahaya, apa yang tidak berbahaya, sehingga anak cucu kemudian itu bisa mengambil pelajaran sehingga tidak perlu belajar dari nol lagi. Berbeda dengan dunia internet yang baru marak terjadi yang mulai tahun 90-an ya, sehingga masih banyak yang perlu dipelajari ya, masih banyak hal yang belum dimengerti, sehingga banyak jebakan-jebakan di dalam dunia internet itu yang jika kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, maka kita akan menjadi korban atau menjadi pelaku dari kejahatan di dunia maya. Apa di antaranya? Yang pertama misalnya spionase kamera di HP atau PC. Sekarang ada aplikasi ya saudara sekalian, ada aplikasi yang hanya dengan menyebar SMS saja di HP melalui WhatsApp. Kalau dia sudah dibuka ya, maka otomatis aplikasi itu bisa meretas HP tersebut. Sehingga kemudian pada saat si pengguna atau korban itu memegang HP-nya, maka kamera muka dan kamera belakangnya dapat dikontrol. Itu bisa dia ngintip kita dari HP kita sendiri. Bayangkan bahayanya. Ini baru beberapa pekan yang lalu saya melihat secara langsung ya, kondisi aplikasi yang seperti ini ada, dan ini sangat berbahaya. Nah, dan ini sulit untuk dibuktikan ya, kalau tidak diakui sendiri oleh pelakunya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Benteng moral pelaku itulah yang diuji ya, karena sistem keamanan yang ada saat ini belum sanggup untuk mendeteksi bahaya ini. Gitu. Yang kedua, pencurian password, nomor kartu kredit dan kartu debit dan PIN. Nah, ini ada sekarang namanya itu link phishing. Phishing itu berasal dari bahasa Inggris, plesetannya bahasa Inggris yang dari kata fishing atau memancing. Ya, kalau ikan dipancing dengan umpan, ya, ikan itu akan menganggap umpan itu sebagai makanan. Padahal di balik makanan itu ada mata pancing. Sehingga ketika dia makan, niatnya ikan ini mau kenyang, tapi justru mati. Karena dia dipancing, diangkat ke darat, lalu kemudian dikonsumsi. Seperti itu juga dengan link phishing ini. Jadi ada link disebarkan kepada kita lewat email kita, ya, atau lewat dinding pertemanan kita, atau lewat SMS juga. Ketika diklik link itu, maka kita akan dibawa kepada situs berbahaya. Yang dengan masuknya kita ke dalam situs itu secara otomatis data-data kita bisa diretas. Ya, mereka bisa melihat alamat email beserta password kita. Apalagi kalau masuk ke mobile banking, dia bisa meretas mobile banking kita. Bisa menggunakan transaksi bank
digital kita tanpa sepengetahuan kita. Yang ketiga, pembajakan akun. Ini banyak sekali terjadi. Kalau kita lihat di Facebook itu biasa ada teman-teman dibajak akunnya. Nah, itu contoh pembajakan akun. Sehingga dia mengupload situs-situs porno misalnya, sehingga membuat malu yang memiliki akun itu karena telah dibajak. Yang keempat, membuat komputer dan jaringan kita sebagai inang virus. Ya, jadi mereka bisa mengirim malware, ya, mengirim link-link yang membuat komputer kita itu atau HP kita terserang dengan virus. Yang ketika ada orang berkomunikasi melalui internet dengan kita, maka secara otomatis virus akan menyebar ke orang lain melalui HP kita. Yang kelima, ada spionase lokasi. Ini kalau dalam hukum itu seharusnya dimiliki oleh aparat yang berwenang, ya, untuk mengecek keberadaan pelaku kejahatan. Tapi aplikasi spionase lokasi ini juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memata-matai atau mencari tahu lokasi kita untuk menentukan timing yang tepat untuk dia melakukan kejahatan. Yang keenam, penyadapan jaringan. Ya, jadi kalau kita berada di wifi publik, ya, kalau kita lagi connect internet di kafe atau resto, itu hati-hati, ya, karena kita tidak tahu standar keamanan jaringannya. Jadi kalau berada di tempat wifi publik, jangan sekali-kali kita melakukan transaksi digital, misalnya mengirim atau mentransfer uang, ya, lewat ATM, lewat mobile banking. Sangat berbahaya karena bisa jadi ada orang yang menyadap lalu lintas jaringan yang berada di wifi publik tersebut, sehingga dia bisa merekam, ya, nomor PIN kita, ya, sehingga dia bisa menggunakan mobile banking kita dengan menginstal di HP-nya sendiri. Ini berbahaya sekali. Yang ketujuh, menghapus data file dari perangkat kita. Ini virus, ya, dia mengirim virus membuat kita data-data kita bisa diakses dan digunakan dengan tindakan kriminal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, jadi yang terakhir, ya, tips dan trik internet aman. Terakhir dari saya, ya, ada 11, ya. Yang pertama, gunakan internet untuk mengakses konten yang positif. Jangan mencari hal-hal yang negatif, karena selalunya, ya, link-link phishing atau jebakan-jebakan pencurian data di internet itu melalui situs-situs yang menggoda, ya, situs-situs yang membuat kita penasaran. Misalnya situs pornografi, ya, situs game, ya, bagi anak-anak, sehingga mereka tertarik untuk mengklik, ya, sesuatu yang membuat mereka terjebak. Jadi gunakan internet untuk mengakses konten-konten positif, mencari berita, mencari ilmu pengetahuan atau tugas-tugas yang kita miliki. Itu yang paling aman. Yang kedua, hapus malware, pop-up, iklan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kita bisa, ya, ada beberapa aplikasi yang bisa untuk mencegah malware, ya, virus-antivirus yang update, ya, termasuk juga sistem Android kita, ya, kalau ada permintaan untuk update, ya, jangan pernah membiarkan dia tidak diupdate, karena kalau kita mengupdate sistem di Android kita, ya, di HP kita, itu insya Allah dia akan juga mengupdate sistem pertahanan keamanannya, sehingga ketika ada peningkatan cara orang untuk merusak itu akan dibentengi dengan peningkatan keamanan juga yang dilakukan oleh sistem secara berkala. Yang keempat, bahaya orang asing. Maksudnya adalah hati-hati dalam memilih teman di media sosial. Ya, kalau kita tidak mengenal, kita harus cari tahu dulu apakah dia layak untuk jadi teman kita, untuk kita terima sebagai orang yang berteman dengan kita. Ya, minimal kita tahu ada fotonya, terus ada pertemanannya sudah berapa jumlahnya, ya, terus postingannya. Di situ kita bisa menilai apakah ini adalah media sosial dari orang palsu, akun palsu, atau dari akun yang sesungguhnya. Jadi kita bisa menimbang untuk menerima atau menolak pertemanan. Yang kelima, periksa pengaturan privasi Anda. Usahakan selalu turn on, ya, harus on, ya, privasi. Yang keenam, ingat, postingan kita itu permanen. Jadi jangan sampai kita sembarang memposting, ya. Karena kalau kita mengirim foto, ya, video atau kata-kata yang mungkin waktu itu kita anggap
terlalu berbahaya, tapi suatu saat nanti di masa yang akan datang bisa jadi itu menjadi penyesalan. Karena apa yang sudah tercatat di media internet itu akan tersimpan di sana selamanya. Ya. Jadi ada bahasanya link jejak digital itu menyakitkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan jejak digital kita yang bisa menjadi penyesalan kita di kemudian hari. Yang ketujuh, buat password yang kuat. Ya. Kalau ada akun kita, baik itu akun email ya, atau akun media sosial kita, apalagi akun mobile banking kita, haruslah password yang susah untuk ditebak. Yang kedelapan, jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi, bahkan terhadap saudara ya, atau keluarga kita, karena kita tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia ya, kan selalu mengalami perubahan dalam hubungan. Yang kesembilan, hati-hati terhadap berita-berita palsu. Jangan mudah untuk menyebarluaskan berita yang didapat ya. Telusuri dulu kebenarannya dan kepentingannya. Walaupun benar, kalau tidak penting ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik dihentikan untuk tidak disebarkan. Yang ke-10, tahu cara memblokir atau melaporkan konten. Nah, sekarang banyak website-website resmi yang bisa kita gunakan untuk melapor kejahatan-kejahatan online ya, yang terjadi pada diri kita. Bahkan di kantor polisi di setingkat Polres itu sekarang itu menerima pengaduan kejahatan online ya. Kita bisa menyiapkan tanda bukti kejahatan itu, penipuan yang kita miliki, kita screenshot ya, terus lihat alamatnya, nama jelasnya, model penipuannya, kita bisa laporkan di Polres setempat. Yang ke-11, yang terakhir, kenali saat waktu log off. Maksudnya saat selancar kita di dunia maya, ingat-ingat waktu. Tadi pemateri sebelumnya ada istilah mengevaluasi tingkat ketergantungan terhadap online ya. Ya, bahwa semakin lama kita online, ya, peluang untuk salah dalam menggunakan internet itu semakin besar. Ya, maka kita harus membatasi waktu kita pada saat online ya. Maka gunakanlah online kita itu, internet kita itu untuk konten-konten yang positif, sehingga pasti akan memiliki batasan waktu ya, tidak membuat kita lalai, apalagi kemudian berselancar dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah keamanan yang sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Saya cukupkan sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, ya mari kita diskusikan bersama. Segala yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah dari pribadi saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada Mas Yakub yang sudah berkenan tadi mempresentasikan terkait positif, kreatif, dan aman berinternet ya. Tips-tips amannya sudah diinformasikan tadi oleh Mas Yakub, dan berkenan juga kawan-kawan untuk bisa mencantumkan pertanyaan paling menarik untuk Mas Yakub dan juga narasumber yang lainnya, karena di sini kita langsung saja untuk masuk sesi Q&A. Bersiap-siap untuk seluruh narasumber menjawab pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan ya. Mohon izin waktu, saya akan bacakan. Pertanyaan yang pertama di sini hadirnya dari Kak Riani untuk Dr. Fiska dengan pertanyaan, jika kita menemukan anak terlanjur terpapar dampak negatif internet, misalnya kecanduan pornografi, sedangkan dari luar anak kita adalah seorang yang baik dan berprestasi, bagaimana sebaiknya cara yang aman untuk menegur anak? Yang saya takutkan anak akan terlukai harga dirinya jika kita langsung frontal menegur, dan justru bisa berefek buruk terhadap prestasi di sekolah. Berkenan untuk menjawab Dr. Fiska? Dr. Fiska? Baik. Sepertinya ada permasalahan jaringan atau seperti apa nih, boleh dibantu operator ya untuk kembali terhubung dengan Dr. Fiska, dan kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum 2 atau di sini untuk Mas Fahmi yang hadirnya dari atas nama Kak Icip ya, Kak Icip Prasetyo. Dengan pertanyaannya, banyak anak-anak saat ini menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi karena seringnya mereka melihat konten-konten yang menggunakan bahasa gaul di sosmed. Hal tersebut menyebabkan anak-anak tidak memperhatikan bahasa mereka ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa.
Dan sebagai orang tua, bagaimana dalam menyikapi fenomena seperti ini? Serta bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya literasi digital yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Berkenan untuk menjawab secara singkat, Mas Fahmi. Ya, itu pengetahuan kita terkait mengenai kebahasaan, baik berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia, ini menjadi penting ya sebagai bekal kita dalam menjalani proses kehidupan berbangsa bernegara. Tentu pengetahuan tentang ini, tentang kebahasaan juga menjadi sangat penting bagi kita pegiat literasi, pegiat media sosial, pegiat yang berkecimpung dalam dunia digital, untuk kemudian menyebarluaskan konten-konten yang berhubungan dengan dunia linguistik tentang bahasa-bahasa kedaerahan, agar kiranya tumbuh kecintaan kita terhadap berbahasa daerah, tumbuh kecintaan kita terhadap berbahasa Indonesia, agar kiranya juga pergaulan konten-konten di dalam media yang kemudian dibumbui dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa gaul, ini diproduksi sangat baik dan sangat masif, sehingga ini yang kemudian mempengaruhi erat adik-adik kita, teman-teman kita, untuk kemudian mengikuti dan sangat berminat untuk mempelajari. Nah, justru itu menjadi salah satu strategi juga ya, sebaliknya, bahwa bagaimana kemudian bahasa Indonesia, bahasa daerah dikemas dengan sedemikian rupa menjadi sebuah konten-konten kreatif dan konten-konten yang sangat menarik, sehingga justru ini bisa menjadi diminati dan dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh adik-adik dan teman-teman kita. Nah, sehingga kita sangat mengapresiasi dan sembari bermedia sosial, sembari kita menyelami dunia digital, juga sembari kita belajar dalam berbahasa yang baik dan benar. Mungkin seperti itu, Mbak Septi. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Mas Fahmi yang sudah berkenan menjawab dari kawan Mas Cip Prastio ya. Dan kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum ketiga, tentunya untuk Kak Olpi yang hadirnya dari Kak Yesi Novianti dengan pertanyaan, Bapak Ibu WFH, Ibu sibuk dengan gadget dan anak-anak sibuk dengan belajar online. Internet meningkatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Bagaimana mengatur pola agar kita lebih aktif dengan keluarga ketika waktu kumpul dengan keluarga agar ada waktu family time? Berikan untuk menjawab secara singkat, Kak Olpi. Terima kasih Kak Septi, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini adalah fenomena yang sudah 2 tahun terjadi pastinya. Bapak lagi WFH, kemudian anak lagi daring, ibu juga kadang-kadang meetingnya juga lewat di situ. Tetapi kan sudah pasti dipastikan bahwa yang mereka lakukan daring, zooming, virtual ini adalah di jam-jam kerja. Berarti masih akan ada banyak waktu untuk keluarga yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dengan bertemu pada saat makan malam, atau setelah sore, setelah semua sudah selesai, WFH pada saat misalnya di jam kantor sudah di jam 4 selesai, pastikan bahwa makan malam adalah waktu yang tepat untuk ngobrol santai dengan keluarga, dan ini adalah dibutuhkan masing-masing komitmen dari tidak hanya orang tua tetapi seluruh anggota keluarga. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang bisa dijadikan habit atau dijadikan ritual bersama keluarga agar tidak ada kesenjangan karena internet. Begitu, Kak Septi. Terima kasih banyak juga Kak Olpi yang sudah berkenan menjawab. Baik, dan kita masuk untuk pertanyaan selanjutnya. Izin untuk operator bisa mengirimkan pertanyaan untuk pertanyaan keempat. Di sini tentunya kami tujukan untuk Pak Yakub ya, yang hadirnya dari Kak Ansi dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak di era yang semakin canggih digital ini, marak sekali cybercrime seperti penipuan dan pencurian data pribadi untuk disalahgunakan. Adakah cara yang bisa lebih kita gunakan untuk menjaga baik media sosial kita atau data pribadi kita? Dan bagaimana cara memproteksi data digital kita agar aman dari serangan kejahatan cyber serta kebocoran data? Berkenan untuk menjawab Mas Yakub secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sangat menarik ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengamankan data kita agar supaya tidak bocor ya, tidak dicuri. Jadi saudara
sekalian rahmati Allah, ya, dunia digital ini banyak sekali jebakan-jebakan ya, yang digunakan untuk secara tidak sadar ya, kita memberi secara gratis ya data yang kita miliki kepada publik. Maka dari itu beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah hindari mengunjungi ya situs-situs yang tidak resmi, itu yang pertama. Karena situs-situs resmi itu selalu berada dalam standar keamanan yang sudah dibuat oleh pemiliknya ya. Tapi kalau misalnya kayak situs-situs palsu ya, situs-situs yang memang sudah diniatkan dari awal untuk menjebak orang, itu maka kita akan tertipu ya. Ya bahkan sekarang ada namanya farming ya, model penipuan dengan cara menjiplak situs ya seperti situs asli yang biasa kita kunjungi, tapi ternyata ketika kita mengklik situs itu kita dibawa kepada situsnya yang sebenarnya sudah didesain semirip mungkin sehingga kita tertipu. Secara otomatis ketika kita masuk di situsnya maka data-data kita bisa diakses. Itu. Terus selanjutnya juga jangan pernah menggunakan mobile banking kita ya atau internet banking kita di wifi publik ya. Karena kalau kita masuk di wifi publik itu rawan sekali untuk terjadinya penyadapan. Sama dengan logika penyadapan telepon ya. Kalau si A menelpon si B, terus ada si C yang menguping. Ya, itu juga terjadi pada internet. Internet itu bisa disadap ketika sangat mudah disadap ya, sangat mudah disadap ketika kita bertransaksi menggunakan uang elektronik di wifi publik. Karena wifi publik ini tingkat keamanannya kita tidak bisa pastikan dan orang yang memilikinya juga tidak pernah mengurusi standar keamanan itu. Ya. Maka ketika kita duduk di situ transaksi, disadaplah kita punya PIN tadi, email kita, ya. Sehingga internet banking atau mobile banking kita bisa diretas, ya mereka bisa tahu dan bisa menggunakannya di waktu yang lain atas nama kita, sehingga tiba-tiba uang di rekening kita hilang. Terus selanjutnya juga jangan gampang meminjamkan, bukan jangan gampang lagi, kalau bisa jangan, ya pisahkan antara HP kita dengan HP anak, ya karena anak ini kalau sudah main game itu ada minta data pribadi masuk sembarang, klik link sembarang, yang penting main gitu. Sampai-sampai ada orang tua yang pernah mengadu ya, uang di banking dia, mobile banking dia mengalami penyusutan setiap bulan dengan jumlah yang luar biasa gitu. Ternyata sang anak menggunakan rekening ayahnya karena dia pakai HP ayahnya main game itu untuk membayar secara stimulan gitu, ya permainan itu. Karena banyak sekarang game-game online itu untuk naik ke level berikutnya harus bayar ini untuk beli ini gitu. Ada. Jadi itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita dengan mudahnya mempercayakan anak kita untuk menggunakan HP untuk menggunakan HP kita untuk game online. Itu yang harus kita waspadai. Selanjutnya selalu memperbaharui tingkat keamanan kita. PIN password kita di email kita, juga PIN password kita di mobile banking kita, karena kita tidak tahu ya kalau di kemudian hari akan ada orang yang dapat berhasil untuk mencari tahu itu. Jadi kita tidak tahu siapa. Tapi kalau kita senantiasa untuk mengulang-ulang pembaruan di keamanan kita, insya Allah jangankan orang, bahkan kita pun kadang lupa untuk mengingat password kita karena saking seringnya diganti-ganti, apalagi orang lain. Itu lebih baik ya, karena kita bisa melapor untuk ya, Mas Yakub. Waktu mungkin ya, silakan. Terima kasih banyak tentunya atas penjelasannya, dan mungkin kita masih mencoba untuk terhubung dengan Dr. Fiska. Apakah sudah hadir? Baik, Dr. Fiska. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, Dr. Fiska, ini hadir pertanyaan dari Kak Riani.
Dengan pertanyaannya, jika kita menemukan anak terlanjur terpapar dampak negatif di internet, misalnya kecanduan pornografi, sedangkan dari luar anak kita adalah seorang yang baik dan berprestasi, bagaimana sebaiknya cara yang aman untuk menegur anak? Yang saya takutkan anak akan terlukai harga dirinya jika kita langsung secara frontal menegur, dan justru bisa berefek buruk terhadap prestasi di sekolah. Berkenan untuk menjawab secara singkat, Dr. Fiska. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi sudah diberikan gambaran. Ini terkait dengan kecanduan pornografi ya. Kalau kecanduan pornografi itu memang banyak sekali hal negatif. Karena kenapa pornografi sendiri itu tidak memberikan efek yang baik, bahkan saat ini menjadi ancaman yang luar biasa buat putra-putri kita. Kalau saya sedikit menjelaskan adalah hal yang paling terburuk dari materi pornografi adalah anak-anak kita sampai pada tahap 2 atau melakukan. Jadi awalnya dia hanya melihat, lama-kelamaan otak kita akan mengeluarkan dopamin dan itu menimbulkan rasa euforia atau bahagia berlebihan dan dia akan selalu terus ingin mengakses. Nah ini kalau tidak kita putus, ini akan membuat lingkaran setan yang mana nanti sebelum usianya dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ini terbukti ya Bapak Ibu sekalian dengan nilai angka kekerasan seksual pada anak semakin tahun semakin meningkat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di sini perlunya pendekatan orang tua ke anak. Jadi putra-putri kita itu sebenarnya yang paling tahu adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu pasti tahu karakter anaknya bagaimana, kapan waktu yang tepat untuk anaknya diajak ngomong. Biasanya ini terjadi pada ledakan usia hormonal ya, usia 17-18 tahun, rasa ingin tahu sangat tinggi, dan juga sudah mulai organ reproduksinya dia sudah semakin siap gitu kan, itu biasanya nanti dia mulai ada ledakan hormonal. Disitulah pendekatan antara orang tua dan anak sangat diperlukan dan kita harus mengingatkan kepada putra-putrinya materi pornografi tidak memberikan efek yang baik sama sekali kalau dia berlebihan. Kalau di sekolah sendiri hanya diberikan materi-materi, oke lah ya, itu untuk pendidikan dia. Tapi bedakan dengan kalau sudah kecanduan. Apabila Bapak Ibu tidak bisa menanganinya, boleh dibawa ke dokter ataupun ke psikiater, nanti dibantu ada mediasinya antara orang tua dan anak, yang mana nanti pelan-pelan akan kita berikan stimulus ataupun bagaimana cara untuk melepaskannya. Sedikit contoh, itu memang nggak bisa langsung, tapi anak harus diberikan pemahaman, karena yang bisa untuk melepaskan sendiri itu adalah si anaknya. Kita akan mendampingi, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih gitu ya Kak Septi. Terima kasih banyak juga Dr. Fiska yang sudah berkenan menjawab. Baik, teman-teman, itu dia 4 pertanyaan yang kami pilih. Mohon izin kepada teman-teman, mohon maaf gitu juga ya, karena memang seluruh pertanyaan tidak bisa kami bacakan mengingat keterbatasan waktu, tapi jangan khawatir, tentunya dari tim kami sudah memilih siapa sajakah untuk bisa mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Sebelum saya umumkan siapa sajakah calon pemenang untuk mendapatkan e-money ataupun pulsa, berkenan saya akan menyampaikan review yang sudah disampaikan dari tiap narasumber sini, dimulai dari Dr. Fiska, menjaga dan mendidik anak di saat berinternet. Yang pertama, menjadi orang tua yang bisa mendampingi. Ancaman kejahatan atau kecanduan dari dunia digital sangatlah mengancam, dan upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak tidak internet addiction. Yang pertama, batasi penggunaan waktu, beri anak aktivitas di luar ruangan, dan saran tipsnya ikuti perkembangan anak, dan orang tua turut mengawasi untuk literasi digital anak. Dan juga dari Mas Fahmi, memahami multikulturalisme dalam ruang digital, menjelaskan tentang produksi budaya di ruang digital, distribusi budaya di ruang digital, partisipasi budaya di ruang digital, kolaborasi, ragam konten budaya, memahami perubahan media dan juga budaya, memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir mendistribusikan cerita tentang seni dan juga budaya. Untuk Kak Olpi, tadi terkait internet addiction, dampak buruk apabila kecanduan internet, kurangnya komunikasi tatap muka, cyberbullying, membuang-buang waktu, mengabaikan keluarga dan teman-teman, insomnia, dan ketidakaktifan fisik. Mungkin cara mengatasinya adalah dengan mematikan notifikasi, set komitmen, buat aturan dengan keluarga ataupun teman dekat, beri waktu untuk detoksifikasi, dan juga memiliki hobi dan lain sebagainya. Untuk Mas Yakub tadi positif, kreatif, aman, dan internet. Tips amannya, gunakan internet untuk mengakses konten yang positif, hapus malware, pop-up, dan juga iklan yang tidak diinginkan, validasi link mencurigakan, bahaya orang asing, dan juga periksa pengaturan privasi Anda. Ingat, postingan itu permanen, buat password yang kuat, dan lain sebagainya. Demikian yang sudah dipaparkan oleh tiap-tiap narasumber, dan
Saya langsung saja untuk masuk ke pengumuman calon pemenang. Saya katakan calon pemenang ya kawan-kawan, karena dari tim kami di sini akan melakukan verifikasi ulang berupa kelengkapan data, nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Untuk itu, nama-nama yang saya sebutkan berkenan menyisipkan kembali kelengkapan data Anda, nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi, di admin Q&A, jangan di everyone. Saya ucapkan selamat kepada Kak Riani Kurota Ayun, Kak Ici Prasetyo, Kak Yesi Novianti, Kak Ansi, Kak Ira Dwi Jayanti, Kak Muhammad Hafiz Farhan, Kak Lili Suryanti, Kak Nur Ahyana, dan juga Kak Vendra Arianto, dan terakhir Kak Benso Ageduk. Demikian nama-nama yang saya sebutkan untuk saya ingatkan kembali mengirimkan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara, rasanya tidak afdol kalau misalnya kita tidak mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama secara virtual. Untuk itu saya mengajak seluruhnya untuk bisa mengaktifkan kamera video Anda. Baik, teman-teman, saya ajak sekali lagi untuk bisa mengaktifkan kamera video. Ini dia para peserta yang hadir dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih luar biasa sekali atas antusiasnya. Mungkin saya bisa mengajak teman-teman untuk bisa mengunjungi Instagram dan juga YouTube kami untuk Instagram atletik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal webinar lainnya, dan silakan mengunjungi untuk YouTube kami Literasi Digital Kalimantan. Jangan lupa untuk di-subscribe untuk bisa teman-teman juga mengupgrade skill seputar literasi digital ya. Di sana banyak tayangan-tayangan yang sudah kami lakukan di hari-hari sebelumnya dan teman-teman bisa menyaksikan. Baik, kita akan berfoto bersama. Saya ajak berfoto teman-teman sebanyak 2 pose. Dengan pose pertama seperti ini untuk L Literasi Digital Nasional. Baik, menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur teman-teman, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali, satu lagi dengan pose seperti ini. Untuk Indonesia Makin Cakep Digital. Baik, menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Teman-teman, boleh kita tutup acara ini dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang begitu aktif, sekali lagi begitu keren mengikuti acara ini. Terkhusus saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya akan pemahaman literasi digital ya. Dan teman-teman, memang kecanggihan teknologi itu kalau tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik tentunya akan berdampak negatif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu saya mengajak teman-teman di sini untuk bisa menciptakan ruang digital yang aman, yang nyaman, yang bersih, dan juga produktif. Dan akhir kata, saya Septi Deja pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai.
Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.